Oke guys, kembali lagi di channel JF. Kembali lagi kita akan berbincang-bincang santai sembari menikmati hari yang panjang ya Bre ya. Ya, Bre, walaupun ada sedikit hujan dan Sedikit hujan ya. Dan hujan ini udah beberapa hari ini memang cuacanya kan sedang hujan ya. Tapi sebelum kita mulai kita tos dulu. Kita ngopi dulu. Seruput dulu kopi kawan. Cheers tuh. Biasa semua aja. Jadi kita buat kopi cuma satu ya. Kita buat kopi cuma satu biar kita bisa join gitu. Biar ya santai aja lah. Sembari kita ya berbincang-bincang dari keresahan anak muda, sibuknya mencari kerja, sibuknya ngatur waktu, dan juga sibuk kuliah mungkin ya Bre. Ya. Dan ya kita sebagai anak muda juga ya pasti ada pikiran-pikiran khawatir, resah, gundah gulana, galau. Yang bucin juga bucin, ya kan? Yang sibuk dengan mengatur waktu sendiri ya. Yang sibuk juga sibuk. Tapi yang paling sering gua rasain itu dulu, tapi ya kalau sekarang udah enggak, gua udah enggak mikir-mikirin kayak gitu. Dulu 2022 tuh itu sangat mengkhawatirkan tentang masa depan gua gitu loh. Kenapa gua khawatir? Ya gua terus berpikir gitu, gimana masa depan gua gitu. Dan ternyata setelah gua pikir-pikirin, malah guanya yang pusing gitu loh. Setelah gua mikir-mikirin itu. Nah, di situ baru mulai ketemunya apa? Ketemunya gue semakin slow gitu loh. Jangan dipikirin, tapi dijalanin aja gitu. Jadi apa yang menjadi passion kita itu, kalau gua kan ya passionnya di bidang cleaning ya, cleaning shop furniture kan, cuci sofa, cuci kasur gitu. Ya itu, gua menekuni itu gitu sebetulnya. Gua menekuni passion gua itu. Makanya mungkin terlihat ya agak lebih santai lah. Walaupun namanya usaha kan pasti jangan dibilang nggak ada baik-baiknya, bukan nggak ada indah-indahnya, belum ada. Yang namanya kehidupan kawan. Bukan hanya saja air laut yang ada pasang surut. Betul. Dalam kehidupan begitu pun. Pasang surut itu pasti. Tetap semangat. Semangat, iya dong. Sebagai anak muda ya kita harus semangat lah. Kita juga harus memotivasi buat sahabat-sahabat subscribe kita, buat teman-teman kita di luar juga kan, biar kita bisa memotivasi mereka biar semangat. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Betul. Diri kawan. Cintai dirimu sendiri, anjay. Ya gimana kita mau nyintai orang lain kalau diri kita sendiri aja kita nggak cinta kan? Sayangmu boleh untuk siapapun, tapi tidak untuk cintamu kawan. Panjang. Waduh. Kamu boleh sama siapa aja, tapi yang harus kamu ingat satu, ketika kamu sudah bersama gua, Beda cerita kawan. beda cerita kawan. Ya kan pernah ada yang bilang, ya mungkin itu patah hati paling tingginya seorang. Saking udah menerima apa adanya. Iya, menerima apa adanya cucu. Mau seburuk apapun kalau di masa lalu, kalau udah sama aku udah beda cerita. Beda cerita. Kalau gua sih gini, mau seburuk apapun masa lalu kamu, tapi ketika lu udah sama gua, ya udah kita tentuin mau kemana kita akan melangkah gitu. Gua nggak peduli masa lalu lu gitu. Mari kita buka lembaran baru. Lembaran cerita yang baru. Iya dong. Kan di setiap perjalanan itu kan pasti ada cerita. Nah di situ, dan cerita itu kita yang buat gitu loh. Tapi bukan dibuat-buat ya. Bukan gak boleh kita menoleh ke belakang. Tapi bukan berarti mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Iya. Tapi jadikanlah kejadian masa lalu itu motivasi agar kau jadi lebih baik. Betul. Karena setiap hari kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Betul nggak? Betul sekali kawan. Ya sama, kayak gue juga kalau misalkan
kemarin gua ngerokok 2 batang, gimana caranya besok gua beli 2 bungkus gitu. Ya kan? Itu kan juga salah satu bentuk menjadi lebih baik kan? Benar kawan. Tapi itu nggak baik, jangan untuk ditiru ya. Karena merokok itu nggak baik. Dan Sekarang kalau kita ini kan lagi ngobrol santai. oh iya, Boleh lah kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang random. Yang random. Nah, sekarang kita Ya udah. tanya dulu kawan. Ya udah, lu dulu yang nanya sama gua. Biar Gua mau kasih pertanyaan kepada Anda. formal banget guys teman gua ngomong. Slow. Ya, menurut lu merantau itu istilahnya apa yang sangat signifikan yang merubah pola pikir dan cara hidup lu itu kawan? Pertanyaan tentang merantau guys. Mengenai perubahan yang signifikan merantau. Gua rasa sih banyak ya. Dan yang paling terlihat itu relasi ya. Relasi teman-teman. Setiap kita ketemu orang baru, itu kan kita mendapatkan ilmu yang baru. Ya. Kenapa kita ngobrol, kita ya diskusi lah. Kita silaturahmi ke mana-mana. Karena kan silaturahmi itu kan memperlancar rezeki. Benar. Kenapa? Setiap kita silaturahmi, gimana caranya ada yang bisa kita kolaborasiin gitu. Apalagi sekarang kan gua di ini ya betul di bidang cleaning kan. Kalau ketemu orang-orang baru, ya diskusi gitu, biar bisa dikolaborasi. Mungkin itu sih yang menarik Memang benar dalam perubahan yang signifikan kalau merantau. Dan Relasi. seru sih. Karena saya pernah mengalami juga awal pas merantau itu. Setiap ketemu orang baru pasti saya ngobrol. Iya. Mau tukang becak, tukang bakso, tukang jual kopi keliling. Ya apa aja lah, Apa aja. apa aja yang bisa kita diskusiin. Pasti. ngobrol. Walaupun nggak 1, 2, 3 pasti ada salah satu yang benar-benar membekas, yang benar selalu kita ingat kata-kata motivasi dari orang itu. Betul. Pokoknya setiap kita Semangat, ketemu orang, entah dia semangat, entah dia agar lu bekerja bekerja keras. keras, jangan mudah pantang menyerah. Dan ada juga banyak yang sebetulnya story hidupnya itu di masa lalu itu lebih susah dari kita gitu. Benar. Betul. Makanya di situ kita kan sering juga harus bersyukur. Banyak pelajaran sih. Banyak pelajaran, Ada yang merantau dulu yang cuma modal diri, modal diri, yang nebeng mobil, nebeng mobil. masih baik kita istilahnya yang merantau udah naik travel. Iya. Yang emang udah niat, Udah ya, niat, dan niat itu pun banget. kita udah punya tujuan. Iya. Kita mampir ada teman, boleh Hmm. numpang. Kalau orang dulu kan merantau, ya benar-benar merantau. Bang. Bawa Baju yang sana banyak itu banget, ada. ya. Kadang kita cuma bawa sarung sama Iya, pensil. Pak. Sarung pensi. Tinggal di masjid-masjid. Modal tekadnya kuat, bulat. Tidak ada arah tujuan. Yang penting gue sampai dulu di Pulau Jawa ini. Gue mau ngapain, gue harus hidup. Iya. Nah itu enak jadi laki. Anak laki itu kan kayak gitu. Anak laki bisa tidur di mana aja gitu ya. Lu belum laki kawan, kalau belum tidur depan ruko aja. Gak, bercanda bro. Bercanda. Belum gua sebut lo perantau kalau lu belum nyobain nginep di masjid. Dah. Jadi bangunin kalau buat sholat subuh. Iya. Mas bangun mas. Udah subuh. Oh iya pak. Lo yang gak pernah sholat, lo jadi sholat. Nah itulah ambil hidayah dan hikmahnya kawan. Jangan bilang lu merantau susah segala macam kalau lu belum pernah ngerasain nyari nasi di masjid pulang sholat. Dari berkat. Dari berkat. Tapi itu dulu cerita dulu. Kalau sekarang ya insya Allah enggak lah ya. Nggak salah sih sebenarnya kita membahas masa lalu itu. Iya. Kan Semua- biar seru-seru aja ya. Semua orang pasti punya cerita masing-masing. Ya, ini cerita keluh kesah kita. Keluh kesah kita. Tapi itu bukan suatu keluh kesah sih. Cerita. Cerita. Lebih ke pengalaman ya. Pengalaman. Karena pengalaman itu kan guru dari segalanya. Karena guru terbesar dalam hidup itu
di saat kita nggak punya uang buat beli makan, nggak tempat tinggal, nggak ada teman, itu guru paling ini kawan, guru besar istilahnya. Tambah semangat kita mau kerja keras. Memaksa kita untuk berpikir lebih keras dan berusaha lebih keras itu tadi. Iya, betul. Lo nggak Mikir. kerja, lo nggak makan gitu. Nggak kerja, nggak makan. Nggak nyari, ya, yang nggak makan ya. Ya udah lo jadi gembel lah. Itulah kekuatan kita, masih bisa Hanya kadang terus berpikir. istilahnya banyak gitu kan. Saya pikir sih di tempat kita juga masih banyak anak muda gitu kan. Merantau itu bukan suatu hal yang mudah. Lo harus benar-benar yakin. Mental sih. Mental, lebih ke mental sih kawan. Kalau menurut gua lebih ke mental, Iya. karena kita kan diuji. Ketika kita dalam sehari itu kita hanya makan mie, di situ kan kita diuji. Iya benar-benar. Kalau kita nggak berpikir, kalau kita nggak kerja, ya besok mau makan apa gitu kan? Iya nggak sih? Benar. Beda halnya kalau kita terlahir dari orang yang berada, ya lu udah ditentuin hidupnya, lu Betul. kerja, lu merantau, ini sekian, lu mau buat apa aja, Dimodalin. tinggalin, Pak, Minta. minta kerja ini. Hmm. Ya kan? Nah, beda dengan yang istilahnya modal dengan mental, Iya. ya lu harus Tahan istilahnya banting. tahan banting, lu diwajibkan untuk berpikir keras, gimana caranya lu harus tetap jalan. Malu dong kita pulang. Pulang hanya bawa logat. Kalau enggak Balkis Roma. Kalau kata-kata gua itu menjemput bola atau menunggu bola. Kalau kita menjemput bola, besar harapan kita buat dapet. Dan kalau kita hanya menunggu bola, harapan kita kecil. Kenapa? Karena kita hanya diam gitu loh. Diam. Tapi kalau kita yang menjemput bola, ya besar harapan kita buat dapet. Kenapa? Karena yang berebut buat dapetin bola itu banyak. Gitu. Walaupun tidak kau tendang, seenggaknya kau menyentuh kakimu lah. Betul. Tapi ini bukan tentang bola. Tentang bola. Ini tentang rezeki. Yang harus dicari setiap hari, yang harus dijemput setiap hari. Sekarang gua mau nanya, Bre. Ya kan? Tadi kan lu nanya tentang perubahan yang signifikan lah ya di perantauan. Nah, terus gua mau nanya sama lu tentang, lu pernah patah hati gak sih? Wah, sering sih bang. Hati apa dulu kan? Ya enggak semua kan dari patah hati sama wanita. maksudnya lu patah hati tentang soal wanita gitu, tentang percintaan gitu, gimana? Pernah gak sih sebetulnya lu? Pernah. Pasti. Gue yakin sih semua lelaki yang ada di dunia ini pasti pernah merasakan. Tapi nggak semua juga, Bre. Kan ada juga yang memang orang nggak suka pacaran dan nggak boleh pacaran. Taruh. Pacaran itu kan dosa. Dosa, ya. Sarang masih. Tapi enak. Oh, sorry, enaknya kan kita nggak tahu. Enaknya kan yang saat bisa ada teman Iya. curhat, saat lu kesah, saling mengisi waktu luang. Saat happy kali ya. Happy lah. Kita ingat happy-nya aja. Pernah nggak sih lu patah hati Bang. gitu? Pernah. Asli pernah bang. Ya mungkin ya walaupun nggak ingat banget secara jelas tapi ada. Pasti kalau gua ingat pasti bisa melintas, nggak bakal lupa ya. Itu sama wanita. Wanita itu. Aja. Bucin juga lu ya. Ya, dulu itu kawan. Berarti lu pernah apa tuh? Pernah sayang sama wanita yang betul-betul lu niatin buat. Pernah kawan. Itu lu umur berapa? Itu mungkin itu umur ya udah di Jakarta sih itu. Oh berarti 20-an ya? Umur 19? 20-an. Aja. Di situ ekspektasi gua udah ini banget. Ternyata realitanya sungguh Terkadang memang wanita itu juga banyak memberikan kita semangat, motivasi untuk berubah, ya kan? Tapi terkadang juga mengecewakan. dan itu gua rasa bukan bodoh sih ya, namanya apapun yang harus kau perjuangkan ya selagi ini kau usahakan untuk berjuang gitu kan. Tapi nyatanya kalau emang gak bisa ya berarti kan takdirnya begitu. Why not? Siapa yang bisa melawan takdir? Iya sih benar. Berarti di umur lu yang 20 tahun lu udah pernah pacaran,
terus lu ngerasain patah hati. Ya bukan sombong sih. Hmm. Dari SD pun kita udah pernah pacaran kawan. Gila. Jangan ditiru ya, Ya, itu teman-teman. Emang walaupun muka pas-pasan gini ya. berarti emang bener yang kemarin kita di konten kita yang sebelumnya yang banyak kontroversinya. Iya. Aduh. Mungkin kita itu berpengaruh dulu kan. Iya sih ya. Zaman sekolah itu sadis. Makanya bisa diulang kembali. Gue belum di sekolah sih kalau asli aja. Gimana jajan 2000 terus, wow. Lu udah minta maaf belum di kantin sekolah lu? Beli gorengan 2 tapi makannya 4. Secara langsung sih belum. Tapi ya jalur langit aja lah biar yang kuasa yang ini. Ya nggak bisa gitu kan, sekarang lu udah punya duit. Iya. Ya kalau bisa ya lu datengin ke rumahnya. Ya, emang seharusnya begitu sih. Iya, lu kasih uangnya. Ini ya bilangin aja terus terang. Dulu Ngabu. iya ngabu dulu waktu gua masih sekolah gitu. Ambil gorengan 4 bayar 2. Ambil gorengan. Atau yang lebih parah ngambil gorengan 6 bayarnya 2. Enggak sih, gue Belum pernah nggak? belum pernah gue segitu. Cuman kalau ngambil 3 bayar 2 itu sering terjadi. Tapi pada intinya tetap aja, lu Iya. harus ya minta maaf lah sama orangnya. Sebelum lu nanti di akhirnya ditanyain, Fatal sih itu kawan. kalau kata gua sih mending lu minta maaf dah. Wajib itu harus. Jadi gitu teman-teman, obrolan santai kita di minggu yang panjang ini. Gua Dan kita nih menyinggung dikit ya tentang masalah wanita dikit. Gua nanya kepada lu kawan. Kebahagiaan yang paling gak bisa kau ungkapkan lah gitu lah, walaupun nyerempet dikit bersama wanita itu apa bagian yang paling wow lah gitu. Apa kawan? kalau kebahagiaan gua yang paling wow sama wanita itu apa ya? Paling ya seseorang yang waktu itu gua kenal di tahun 2019 bulan 10 sampai tahun 2022 bulan 10 juga. Orang yang bersama gua dari gua nggak punya motor, dari gua yang sering beli rokok ketengan. Itu rasanya gimana ya? Iya. Dari gua yang usaha dulu, yang jualan gantungan kunci, terus Merintis dari nol lah iya, istilahnya. istilahnya merintis dari nol. Bahasanya anak sekarang kan temaniku lagi pas Susah. susah gitu ya. Terus sampai gua yang sekarang masih belajar usaha juga kan. Ya itu paling itu. Artinya gua bareng-bareng ditemani karena dikasih pinjam modal gitu. Tapi setelah itu dia menemukan pacar yang baru. Sebetulnya masalahnya sepele karena dikira gua selingkuh. Oh, iya. Tapi kasihlah sedikit pesan untuk dia ataupun doa terbaik lah untuk masa lalu itu kawan. Oh, iya. Ya kalau pesan gua sih ya baik-baik, semoga bahagia. Karena gua orang yang nggak pernah jahat ya, nggak pernah jahat sama orang gitu loh. Dan nggak mau berpikir negatif sama orang gitu loh. Tetap gua positif, tetap gua doain semoga happy gitu. Ya nikmatilah hari-harinya. Semoga juga cepet dihalalin lah. Amin. Amin. Sebagai manusia saya akan mendoakan. Sama mendoakan ya. Paling itu aja sih gua kalau yang apa ya? Kalau buat kembali sih nggak mungkin. Gua juga nggak bisa kembali ke masa-masa lalu. Cuman maksudnya yang sampai sekarang masih gua ingat gitu. Pasti Gua itu ingat, bro. ya. Ya. Kenapa? Itu tadi dari susah senangnya itu Iya. kita lebih ke ini kan, lebih ke susah senang yang kita sulit itu kan. Perjalanan Ya, ya. perjalanan itu lah, lebih ke perjalanan itu. Wah, Sama-sama memberikan effort. itu secara tidak pasti istilahnya dia itu berpengaruh penting lah Iya. di masa kemarin itu ya. Betul. Dan begitu pun sebaliknya, setelah gua punya uang juga dia mau usaha kecil-kecilan juga, ya gua kasih juga modalnya, gua modalin. Nah itulah hubungan Ya, yang sebaiknya itu kan. makanya yang nggak bisa bikin lupa tuh ya itu karena kita udah sama-sama memikirkan untuk ke depan gitu loh, jenjang selanjutnya lah gitu.
saling mendukung satu sama lain itu enak banget kok. Paling itu sebenarnya sampai sekarang masih keinget. Masih keinget. Kalau lupa sih nggak Ya, bakal bisa nggak lupa, bakal ya. nggak bakal bisa lupa gua. Asli itu kawan. Dan kalau misalkan nanti gua ketemu juga, ya pasti gua sapa. Iya. Bila perlu kalau ada yang bisa dibantu ya kita bantu, tapi tidak untuk hati. Anjay. Kalau untuk hati kembali, say no to beg. Say no to beg. Katakan tidak untuk kembali. Apakah kau berguru juga dengan Zainuddin? Tidak. Pantang. Oh jangan. Akan sih pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pisang berbuah 2 kali. Kau putus dengan pucuk. Kalau pas Duh. emang sih wanita nggak bisa dipungkiri Betul. berpengaruh juga sih. Ya itu tadi kembali ke jalan yang terbaik gitu kan. Iya. Oh. Dan gua harus tanya lagi nih, ada pertanyaan lagi gua sama lu kawan. Nanya apa, Bre? Yang ekstrim-ekstrim dikit gitu loh nanyanya. Pengalaman yang paling sadis yang pernah lu alami selama merantau ini apa kawan? Pengalaman yang paling sadis ini tentang apa dulu? Tentang kejahatan kah? Tentang kebaikan Ini kah? lebih ke apa ya? Lebih ke apa tuh? Ke perjalanan hidup sih. Susahnya. Susahnya. Yang membekas sampai sekarang gitu kan. Entah lu pernah apa istilahnya nggak makan pun jalan kaki berapa kilo gitu kan, lebih menyinggung ke perjalanan hidup sih. Ih, kalau itu mah banyak. Banyak ya? Cerita gua banyak kalau itu. Sedikit lah, 1-2 Iya. sepatah 2 kata, sepatah 2 patah lah, kata lah itu. Dulu gua pernah jalan kaki dari kampus gua ke asrama. Wow, itu berapa kilo kalau bisa dong? Sekitar berapa kilo ya? Ya sekitar 5 kilo lah itu. Bisa jadi lebih. Tapi kan karena apa ya? Karena gua di asrama mungkin udah biasa latihan jujitsu itu lari ya kan? Lari Biasa gitu. Iya. Kadang lari ke Bogor, ke ya kemana-mana lah lari. Kalau setiap mau naik baret, bukan baret tapi itu sabuk. Setiap mau naik sabuk kan ada latihannya kan. Paling itu sih. Kalau perjalanan yang jauh banget, jalan kaki tuh malam-malam gua. Karena kan gua emang kampusnya malam. Kalau gue sendiri sih pernah juga kawan, pengalaman pahit gitu. Ceritanya gue dulu tuh main bertiga dulu. Ini Jakarta. Jakarta loh, metropolitan masih Metropolitan. ada jalan kaki Iya. gitu loh. Ini jalan kakinya melewati istilahnya dibilang kecamatan. Kecamatan. Bukan antar provinsi. Bayangkan saya dari PGS saya tahu kan, pusat grosir Cililitan tadi. Hmm. Gua sampai ke Patra Kuningan komplek BJ Habibie. Bayangin. Gua start 6:30 sampai jam 6:30 Isa. Isa lah itu gua Isa, bukan 6:30 berarti jam 7 dong. Jam 7 lewat dikit Iya. lah. Ini dari orang kampung kita juga sih, teman juga. Ceritanya dulu gini. Main itu dengan uang pas-pasan, masih belum kerja. Dulu kan jalan busway itu kan apa istilahnya saldo minimal apa? Ngisi saldo itu kan 20.000 ya. Iya. Nah, ceritanya dulu uang itu udah beli rokok, beli ini, Makan. bisa 20.000 buat ongkos gitu kan. Nah pas mau pulang, kawan yang satu ini haus gitu kan. Tahan dulu, mending kita pulang dulu kan. Nah, di kontrakan pasti ada air minum. Nah, padahal kan perjalanan kalau dilalui busway kan itu cuman 20 menit paling lama kan. Iya. Nah mungkin keegoisan dia, karena itu duit dia juga. Nah, tapi kan sebagai manusia kita kan ambil jalur terbaiknya dulu. Iya. Bagiku situ egois sih sebenarnya. Kita nggak tahu ternyata dibeliin dia ini bro aqua. Saya nggak sisa 15.000. Gue tanya, kok beliin aqua? Udah nggak haus banget. Ya kita pulang gimana? Bisa bayar cash kata dia. Ya emang dulu kan walaupun peraturannya nggak bisa sebenarnya bayar cash itu, cuma kan itu udah Kalau kita minta tolong ya. minta tolong Di hati nurani dari tugasnya sih. Iya. Pas itu masuk jalur 1 kita di halte itu tolak, minta ke orang pun
Ya mau lah orang, kenapa? Bertiga dong. Iya. Kalau masih satu orang kan mungkin orang bisa. Dikasih. Ya gue juga nggak istilahnya nggak nyalain masyarakat. Ya kan? Hari ke-1, misal hari ke-1 akhirnya halte ke-6 nih terakhir gitu. Kalau udah nggak bisa udah jalan kaki aja. Nah ini udah. Itu lu bertiga jalan kaki? Tiga. Pas terakhir ke halte ketiga itu ditolak udah jalan kaki. Lewat kerasa banget kawan. Gua merasa teriris. Bayangkan saja loh orang luar naik motor, mobil, kita masih jalan kaki. Itu lu masih pakai yang rapi? Hah? Pakai kemeja, pakai celana jeans, sepatu lengkap kawan gua. Bukan ya kalau kayak orang-orang biasa kayak proyek kan masih mending, berarti kan dia entah lagi transit ke jalur mana yang gak bisa dilalui lewat motor gitu kan. Ya kita pakai rapi jalan kaki, bawa tas juga. Wah kan ini orang kenapa gitu. Pasti orang timbul pertanyaan kalau melihat. Tapi kalau gua yang ketemu dia sebetulnya antara mau nolong dan enggak. Iya. Karena kan sekarang kan banyak modus. Kalau Kalau gua tolong tertakut gua dibegal. benar. Enggak gua tolong juga hati nurani terpanggil kan. Karena dari segi pakaian orang nggak meyakinkan gitu kan. Karena pakaian rapi, berkemeja, semua itu kemeja kita. Jalan kaki sampai lecet kaki kawan. Jangan bilang gitu. Kita kalau belum ada cerita yang menyakitkan, sulit untuk terus berpikir ya kan. Ekstrim. Oke teman-teman, mungkin itu dulu perbincangan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi ya, ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.